Lagi bersama Salpot Di episode ketiga bersama Bapak Muhammad Novianto selaku Pembina Sajak dan Guru Bahasa Indonesia. Oke, selamat datang buat Bapak Muhammad Novianto. Oke, terima kasih buat Kak Vinja dan Kak Vina yang udah senantiasa mengundang saya untuk dalam episode ketiga ini dalam acara Saliwa Podcast. Ini menarik banget dan saya tertarik banget dengan kegiatan ini. Oke Pak, boleh tanya sedikit gak sih, kenapa sih dulu tuh Bapak tertarik buat masuk jurusan Bahasa dan Sastra? Apa yang bikin Bapak tertarik buat masuk jurusan itu? Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia itu masuk juga dalam jurusan kesenian sebenarnya. Sebenarnya ketertarikan saya itu di komunikasi. Ketertarikan saya di komunikasi dan saya awalnya tuh tidak ingin masuk ke dalam jurusan itu. Tapi setelah saya diajak sama teman saya dan ada di lingkungan pendidikan, kemudian saya lihat cara belajar bahasa dan sastra Indonesia itu ternyata banyak banget yang dibahas di sana. Dia bukan cuman public speaking, tapi keterampilan lain juga diajarkan di sana. Salah satunya itu keterampilan dalam menyimak, kemudian dalam praktek kita di sosial terhadap masyarakat, kemudian juga perlakuan kita, itu semuanya ada diajarkan di sana. Kayak gitu, dapat poinnya banyak di sana di jurusan itu. Oke, terima kasih Bapak Muhammad Novianto atas alasannya. Dalam episode 3 kali ini, kita mengusung tema komunikasi sebagai jati diri. Oke, menurut Bapak, apa sih komunikasi sebagai jati diri itu? Dan untuk diri kita sendiri. Komunikasi sebagai jati diri. Jadi gini, manusia itu sebenarnya penting banget sebenarnya. Jati diri itu hal yang dasar dan harus dimiliki sama manusia. Saya menganggapnya itu salah satunya adalah komunikasi. Karena habitatnya kita itu melakukan interaksi dengan orang lain yang kita kenal maupun yang kita tidak kenal. Jadi komunikasi itu sangat penting dan bisa membawa kita ke arah yang memang kita inginkan. Salah satunya misalkan prestasi ataupun karir ataupun membuat kebanggaan dalam diri sendiri itu penting banget. Nah, maka saya menarik kesimpulan bahwasannya judul yang diangkat dalam episode ini luar biasa sekali buat saya, karena itu dia, komunikasi sebagai jati diri itu penting banget. Seberapa penting sih komunikasi dalam kehidupan menurut Bapak? Pentingnya komunikasi dalam kehidupan. Ya, dalam kehidupan sehari-hari. Oke, dalam kehidupan sehari-hari itu penting banget. Sebagaimana manusia harus menjaga komunikasi dengan lawan bicaranya, dan itu sebenarnya nggak gampang juga, karena kan setiap dari kita tuh memiliki ego masing-masing ya. Ada banyak orang itu yang inginnya dia berbicara terus-menerus dan tidak mau mendengarkan orang lain. Ada juga orang yang lebih senang ketika dia menyimak. Dan saya adalah orang yang ingin memiliki keduanya, berbicara dan menyimak. Kalau untuk berbicara, semua orang itu bisa berbicara, tapi kalau untuk menyimak itu susah banget menyimak. Dan itu pentingnya komunikasi salah satunya menyimak. Karena itu balik lagi, akarnya dari komunikasi itu dia. Kita harus pegang itu. Dan ketika lagi kita menempatkan posisi kita sebagai pembicara, dan ya udah kita berbicara. Ketika lawan bicara kita itu sedang berbicara, nah kita menempatkan diri kita sebagai penyimak. Itu ada bahasanya dalam bahasa Indonesia itu penutur. Dia yang menuturkan arah pembicaraannya. Kemudian ada mitra tutur. Mitra tutur itu lawan bicaranya. Jadi dua hal yang berbeda. Ada lagi satu lagi istilah tindak tutur. Tindak tutur itu perlakuan dalam dialog yang dilakukan saat itu. Jadi kayak gitu. Ada 3 poin penting dalam komunikasi. Nah, yang untuk berkomunikasi, Bapak pernah capek nggak sih? Capek dalam berbicara gitu, berkomunikasi. Iya, gini. Saya nggak tahu ya. Saya mempunyai kebiasaan gini. Setiap kali saya ingin berhadapan dengan orang, jujur saya dulu itu untuk komunikasi dengan orang baru yang baru saya kenal itu sebenarnya saya agak canggung. Saya agak canggung untuk komunikasi dengan orang yang baru saya kenal.
Cuman ketika saya masuk di jurusan itu dan saya diajarkan untuk membaca buku, dan ternyata obatnya atau ramuannya dalam komunikasi itu adalah kita membaca. Nah, ini keterkaitan tadi yang saya bilang tadi, ada menyimak, ada berbicara, ada membaca. Itu keterkaitan semuanya. Dari membaca itu, saya membaca dan saya mengingat dan saya mengucapkan ketika saya membaca itu. Nah, jadi kebiasaan saya sekarang ini, ketika saya bertemu dengan orang baru, itu saya selalu membawa buku bacaan. Gak perlu banyak-banyak, 1 lembar cukup saya baca. Saya berani berbicara di depan umum gitu loh. Bukan berarti saya bergaya atau saya menantang orang-orang di depan umum, tidak. Tapi memang setiap pembicara itu punya treatmentnya masing-masing. Jadi ada yang dia berbicara dengan cermin seorang diri, ada yang minta untuk berbicara kepada temannya agar dia tidak nervous ketika di depan banyak orang. Cara-caranya seperti itu dan banyak banget. Dan jenjangnya itu seperti itu. Polanya berbicara, menyimak, dan membaca. Nah, itu nanti dia nggak berurutan, tapi dia bisa juga nanti berbicara dulu, bisa juga nanti membaca dulu, bisa juga nanti menyimak dulu. Dan 3 hal itu nanti yang dilakukan ketika kita lagi berdialog. Seperti ini, Saliwa Podcast ini kita berdialog. Siapa yang jadi penyimaknya? Ketika saya berbicara, Kak Finja dan Kak Vina yang jadi penyimaknya, dan saya sebagai pembicara. Kayak begitu. Ketika nanti Kak Finja dan Kak Vina berbicara, saya menempatkan diri saya sebagai penyimak. Kayak begitu. Oke. Kalau dari Bapak sendiri tuh ada nggak sih tips-tips biar nggak cepet jenuh kalau lagi komunikasi sama lawan bicara? Itu gimana Pak cara ngatasinnya? Tips biar nggak cepat jenuh. Iya. Biar nggak cepet jenuh pas lagi komunikasi sama lawan. Saya menyarankan dan saya pernah melakukan ketika orang itu sedang ada masalah dengan keluarga atau dengan pekerjaan, dia meminta saya untuk berbicara berdua. Sebisa mungkin kita mendengarkan dia dulu, kita masuk dulu, kita simpati dulu gitu loh terhadap dia. Ketika dia berbicara panjang lebar, udah kita coba jangan menyangga, jangan juga menepis obrolannya. Kita lanjutin terus, kita masuk ke dalam arah pembicaraan dia. Kita ikutin aja terus. Itu salah satu hal yang membuat saya tidak jenuh ketika saya berhadapan dengan lawan bicara. Dan itu pentingnya komunikasi. Dan kita harus sadar gitu loh, ketika ada orang, ini kan sama halnya dengan curhat ya, sama halnya dengan curhat. Orang yang lagi merasakan sedih atau gimana atau gembira, dia kan pasti memerlukan teman untuk berbicara kan. Nah, kita harus bisa menempatkan posisi kita sebagai apa di situ. Kayak gitu. Saya yakin sih kita nggak akan merasa jenuh. Tapi kalau dari kitanya sendiri tuh nggak masuk sama topik dia tuh gimana? Kayak nggak nyaman gitu. Kalau masalah nggak nyambung, kitanya. Iya. Ya kita coba mengikuti aja. Sebisa mungkin kita harus menempatkan diri kita sebagai penyimak. Walaupun obrolannya itu bisa sampai 6 jam, 7 jam, kita menempatkan diri kita sebagai penyimak. Karena ya kita itu awal
ketika kita tidak tertarik dengan obrolannya, kita masih simpati, kita menyimak dia terus. Kemudian kita udah jenuh nih, udah boring, kita udah ngerasa bete, masuk ke 7 jam berbicara, 8 jam berbicara. Akhirnya apa? Kita masuk aja ke empatinya dia. Nah, di situ Ya, jadi gimana biar kita tuh ngatasinnya kalau dari kitanya sendiri tuh nggak nyaman sama topik lawan bicara kita, Gak nyambung gitu. ya sebisa mungkin kita jangan juga buka topik ketika kita lagi nggak nyaman dengan lawan bicara kita. Ya biarin aja dulu dia berbicara gitu loh, sampai sejauh mana. Manusia juga kan ada batas lah buat dia berbicara. Gak mungkin dia selama setengah hari itu dia ngomong terus nggak berhenti, nggak mungkin. Pasti ada berhentinya. Dan ketika dia berhenti berbicara, baru kita masuk. Dan kita masuk sebagai pengalih pembicaraan dari dia. Bukan berarti kita nggak peduli dengan dia. Nah, kita masuk, kita baru berbicara apa yang ingin kita bicarakan gitu loh. Berdialog dengan dia melalui sisi empati kita gitu loh, dengan kita prihatin dengan dia. Jadi ada simpati, ada empati. Simpati itu kita merasa kasihan dengan dia, tapi nggak ada keterkaitannya dari kita. Kita cuman kayak orang sakit tuh kita ucapkan cepat sembuh ya, tapi kita mengucapkannya dari WhatsApp gitu lah. Nah, itu hanya sebatas simpati. Tapi ketika kita berempati dengan orang lain, orang itu sakit, kita mengucapkannya juga, kemudian kita mendatanginya juga. Nah, itu orang empati. menjenguk gitu ya. Ya, menjenguk itu salah satu empati, tindakan empati. Kalau simpati itu dia hanya berseru lewat doa, lewat apa. Sebenarnya itu baik juga, dua-duanya baik, nggak ada yang nggak baik. Tapi tingkatannya empati lebih menyentuh hatinya gitu loh. Tinggi gitu. Lebih tinggi. Nah, tips buat ngomong sama manusia yang baik tuh gimana sih, Pak? Biar berjalan lancar gitu. Komunikasinya Berjalan lancar. ya. Itu tadi pakai 3 poin tadi yang saya katakan: berbicara, menyimak, dan membaca. Berbicara, menyimak, dan membaca. Sebenarnya ada lagi satu lagi, menulis. Cuman kan kita kalau lagi komunikasi sama orang kan gak mungkin kita nulis ya. Ya gak mungkin banget ya kita menulis kan. Akhirnya 3 hal poin itu aja yang harus dipegang. Inti poinnya gitu. Iya, menempatkan diri kita ketika ini ada 2 hal yang saya jelaskan dulu. Ada namanya penutur, kemudian mitra tutur, dan tindak tutur. Penutur itu dia yang berbicara kepada lawan bicaranya. Mitra tutur dia yang mendengarkan si pembicara. Tindak tutur adalah obrolan yang taktis berlangsung keduanya. Itu 3 hal poin penting. Dan ketika kita lagi bertemu dengan orang yang memang kita ingin menjaga komunikasi ini agar baik gitu, ketika dia lagi berbicara, ya udah kita sebagai mitra tutur jangan dulu ikut campur. Jangan dulu mengelak obrolannya dia. Kita biarkan aja dulu dia berbicara, sebanyaknya dia berbicara. Setelah dia selesai, baru kita alihkan posisi kita yang tadinya mendengarkan, kemudian kita menjadi yang tadinya menyimak, kemudian kita menjadi pembicara ataupun penutur gitu. Jadi hal itu sih yang memang harus dilihat. Dan bagaimana kita bisa masuk sebagai penutur? Karena adanya membaca. Membaca itu bukan berarti kita membaca teks, tapi kita membaca dia, lawan bicara kita. Kapan momen kapan kita untuk masuk berbicara? Itu namanya membaca. Oke. Tapi Pak, kan ada nih beberapa orang yang emang dari lahir tuh sulit untuk berkomunikasi. Itu gimana cara ngatasinnya? Menurut
Bapak dia bisa nggak berkomunikasi dengan baik? Menurut saya kalau buat komunikasi dengan baik, dia bawaan dari Lahir, sulit berkomunikasi dari sulit lahir. berkomunikasi dari lahir. Itu memang agak berat sih ya, karena saya memiliki juga tetangga yang seperti itu. Dia sulit berkomunikasi. Akhirnya ketika dia ketemu dengan orang yang umum, manusia yang umum gitu loh, itu dia nggak paham dengan arah komunikasinya, karena dia sulit berbicara. Dia hanya menggunakan suara dia lakukan, tapi tidak ada kosakata yang keluar dari mulutnya. Jadi yang membuat orang itu nggak paham ini ngomongnya apa sih gitu loh. Nah itu pentingnya. Akhirnya tetangga saya ini dia melakukan dengan gestur. Gestur itu apa? Dia melakukan gerakan. Ketika dia menuju ke sana, berarti orang yang ada di depan dia harus pergi ke sana gitu loh. Jadi dia nggak menggunakan itu. Tapi sebenarnya dia manusia. Karena keterbatasannya tadi, akhirnya dia melakukan yang namanya komunikasi secara gerakan atau gestur. Nah gestur itulah yang bisa membantu teman-teman yang ada di lingkungannya. Tapi Pak, dari kita sendiri ya, menurut realita yang ada, dari kita sendiri orang-orang seperti kita itu malah susah berkomunikasi sama mereka-mereka yang memang udah sulit berkomunikasi dari lahir. Itu gimana? Dari kitanya? Iya, dari kitanya. Dari kitanya ketika kita bertemu dengan orang itu, posisikan diri kita jangan menjadi pembicara. Jangan memulai pembicaraan itu dari awal. Atau ketika memang kamu pengen memulainya, ya kamu tanya selayaknya dan pertanyaan template kayak udah makan apa belum, kayak begitu. Menanyakan hal seperti itu misalkan ke teman kita. Tadi habis dari mana? Pertanyaan yang biasa. Itu sebenarnya menurut dia itu luar biasa kalau kita bisa melakukan hal itu. Nah, posisikan diri kita itu sebagai pembicara awal, pemantik namanya. Pemantik itu untuk melakukan komunikasi. Itu namanya pemantik. Dia hanya menegur sapa pembicaraan tapi tidak melanjutkannya. Nah, itu pemantik namanya. Nah, kemudian setelah kita udah memantik dia untuk berbicara, dia berbicara, baru posisikan lagi diri kita sebagai mitra tutur atau si pendengar, si penyimak. Jadi kita posisikan diri kita. Ini tiga hal penting tadi memang harus dikuasai sama manusia. Makanya saya tertarik dan saya kagum sekali teman-teman dari Saliwa Podcast, khususnya OSIS Saliwa, membuat tema komunikasi sebagai jati diri. Itu bagus banget, karena memang jati dirinya manusia terletak pada komunikasi. Memang apa dia harus memiliki kepintaran dalam komunikasi? Apa orang yang pintar itu pandai dalam berkomunikasi? Belum tentu. Kan belum tentu juga. Yang menghancurkan orang itu sebenarnya komunikasi. Oke, dia pintar, tapi aktivitas dia di sosial, di lingkungan itu nggak bagus. Akhirnya orang-orang itu nggak tertarik dengan dia. Iya. Kalau misalkan orang itu bodoh, tapi komunikasinya itu baik dan bisa menjaga dengan lingkungan sosialnya dan aktif di organisasi, di Karang Taruna, kalau memang diminta untuk terlibat, itu pasti akan berjalan lancar. Karena memang dasarnya komunikasi, dan itu memang jati diri yang sebenarnya ada di manusia. Penting banget gitu ya. Penting banget dan penting sekali. Kalau misalnya dari mereka sendiri itu susah pengen berkomunikasi, tapi mereka pengen banget berkomunikasi sama orang lain, tuh gimana cara ngatasinnya? Kayak mereka takut buat mulai duluan, tapi mereka pengen berkomunikasi sama orang itu. Mau banget gitu, mau. Iya. Ini biasanya manusia itu memiliki dua hal yang berbeda dan kita harus bisa memaklumi itu. Ada introvert dan ada extrovert. Oke, kalau ada yang satu lagi ada ambivert. Oke, ada ambivert. Kan ada tiga ya. Jadi orang yang extrovert itu biasanya kita menilai dia aktif di sosial, dia sering berbicara apa dan lain-lain segala macam. Tapi saya menilainya secara komunikasi itu dia sebenarnya kurang rapi dan kurang baik, orang extrovert itu. Dan orang introvert itu dalam komunikasi dia lebih baik daripada orang extrovert. Karena orang introvert itu ketika dia komunikasi bisa berjam-jam dia berbicara dan gak berhenti-berhenti. Kalau orang extrovert itu
ada fasenya ketika dia berhenti dan dia gampang sekali terdistraksi gitu loh sama suara-suara yang datang ketika dia lagi berbicara berdua dengan temannya yang ada di situ. Jadi misalkan kita lagi ada di acara podcast ini, kemudian ada bunyi suara mesin misalkan di belakang, ada tukang lagi coba motong-motong besi di sana. Nah, kita mencoba mendengarkan suara mesin itu, berarti kan kita gampang terdistraksi gitu loh sama suara itu, dan akhirnya obrolan kita macet dan berhenti. Nah, itu sebenarnya hal-hal yang harus dihindarkan dari kita sendiri. Kita yang menilainya itu hal yang wajar sebenarnya. Manusia terdistraksi dengan adanya suara itu wajar dan itu manusiawi. Tapi bagaimana kita meminimalisirnya? Kayak gitu. Nah, tapi kalau dari Bapak sendiri tuh gimana sih cara ngatasin biar pede gitu buat komunikasi sama orang? Biasanya kan orang-orang gak pede nih buat komunikasi sama orang lain, tapi mereka tuh pengen banget komunikasi sama orang itu gimana cara pedenya? Dia pengen banget komunikasi sama orang lain. lain yang baru dikenalnya. Iya. Oke. Ini hal yang memang dulu pernah juga saya lakukan ketika saya bertemu dengan orang lain, orang baru. Kemudian, jadi gini ceritanya. Misalkan orang itu penulis ya, saya ingin banget ngobrol sama dia. Terus, gimana caranya obrolan saya biar bisa masuk ke dalam pikirannya dia? Salah satunya saya mencari latar belakang dia seperti apa. Oke, terus? Setelah saya mencari dan saya tahu latar belakang dia, misalkan dia mengagumi bukan dari internet ya, misalkan dari sosial medianya. Saya biasa melihat aktivitas manusia itu atau teman-teman yang ingin saya ajak bicara atau penulis atau siapapun itu, saya melihat aktivitasnya itu dari sosial media. Karena sekarang sosial media udah lumayan, bukan sosial media sorry, digitalisasi itu udah lumayan hebat gitu loh, menguasai pikiran kita. Makanya salah satu yang bisa dijangkau karena orang itu jauh, membacanya itu dari aktivitas dia yang ada di sosial media. Dia melakukan apa-apa aja sih, kemudian makanan apa sih yang dia suka, musik apa sih yang dia suka, kemudian dia tertarik dengan idolanya siapa. Nah, untuk memulai obrolan dengan orang yang baru kita kenal, ketika kita udah tahu latar belakang dia, kita masuk ke dalam obrolan yang dia kagumi, yang dia sukai. Kayak misalkan dia mengagumi drama Korea, contoh drama Korea misalkan. Ya udah, kita berbicara. Kita sebenarnya nggak ngerti banget drama Korea itu apa, tapi kita mempelajari dulu sebelum kita bertemu dengan dia. Misalkan kita menonton salah satu film aja drama Korea yang memang udah booming dan populer. Terus kita memulai pembicaraan itu dari film. Kita memulainya dari film. Nanti dari situ ketika kita udah masuk dan dia sudah merespon, baru kita buka obrolan dengan bertanya, oh ya sorry, udah jadi penulis udah dari kapan gitu loh. Baru kita bisa, obrolan itu bisa mencair ketika ada pembuka yang menarik untuk orang lain gitu loh. Sebenarnya tipsnya seperti itu. Oke. Tapi kalau dari kita sendiri, kitanya yang gak tertarik sama apa latar belakang yang dilakuin tuh gimana? Tapi kita masih penasaran, pengen komunikasi sama orang itu gimana? Ya tetap sih ya, maksudnya kita tetap kita temuin gitu, karena kita penasaran ya. Iya. Dari penasaran itu kan kita pengen banget. Namanya orang penasaran dan rasa ingin tahu itu besar banget dalam diri manusia, dan kita harus coba menjemput itu gitu loh. Seberapa jauh dia, kita harus tetap menjemput itu. Walaupun kita tahu kita nggak nyaman nih komunikasi sama dia gitu loh, ataupun aktivitas dia kita nggak suka gitu loh sebenarnya. Nggak cocok. Kayak misalkan saya tertarik di bidang kesenian, saya bertemu lah tuh dengan orang yang memang dia backgroundnya itu olahraga misalkan. Gimana cara kita berbicara itu berdua nyambung, dan itu arahnya adalah kita membuka komunikasi yang baru. Tapi tetap balik lagi, kita harus bisa membawa poin yang 3 tadi apa? Berbicara. Oke, berbicara, menyimak dan membaca. Kita harus menempatkan diri kita dalam hal itu. Karena itu penting banget. Nih, kan public speaking itu termasuk komunikasi juga kan, Pak?
gimana sih biar gak gugup pas ngomong di depan banyak orang? Itu umum sih buat dirasain pas gugup itu. Dan takut banget gitu buat ngomong di depan banyak orang. Meskipun udah ngelakuin tips-tips dari kayak yang ya gini gitu, tapi tetap gugup itu gimana? Ya itu, biasanya orang gugup itu dia hanya memiliki dua hal. Dalam dua hal itu adalah berbicara dan mendengarkan atau menyimak. Dia tidak memiliki kemampuan membaca. Cara mengatasinya apa? Orang-orang yang terus-menerus seperti itu, biasanya kita juga kan nggak bisa ya meyakinkan dia, ayo kamu pasti bisa gitu loh bicara depan umum. Terus-menerus selama 3 tahun, 6 tahun kita mengenal dia, ternyata mentalnya tidak berubah gitu loh seperti itu. Salah satunya itu, kita harus membawa dia untuk dia bisa membaca gitu loh. Ketika dia membaca dan dia nanti akan menganalisis. Dalam setiap orang membaca itu pasti dia punya analisis sendiri, punya gaya berpikir sendiri. Nah, dari gaya berpikir itu kita coba terima. Nah, disitulah kita yang ingin membantu dia, kita meletakkan posisi kita sebagai penyimak. Tadi habis baca buku apa misalnya, kita pancing dia dengan buku atau dengan film. Oh ya, gimana filmnya? Jadi kita pancing, kita pantik dia dengan pertanyaan yang dasar. Kemudian dia menjelaskan, ya filmnya seru banget tadi. Gua habis nonton film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk misalkan. Itu tokoh Jainuddinnya itu bagus banget. Dan Hayatinya juga bisa membawa banget. Oke, terus apa aja maksudnya filmnya tentang apa? Kita pancing dia buat itu, buat dia berbicara. Buat berbicara. Nah, dari situ dia punya kepekaan berpikir, kepekaan menganalisis. Nah, ketika dia udah menguasai itu dan pembicaraan itu udah selesai, besoknya kita bertemu lagi dengan dia, baru kita berikan dia dan kita latih dia untuk berbicara di depan umum, dan kita meyakinkan dia dengan cara berpikir dia yang kemarin. Mancing dulu gitu. Iya, kita memang harus memancing. Memang agak berat sih, cuman kalau kita yakin kita ingin merubah seseorang itu akan bisa pastinya akan bisa. Salah satunya dengan cara itu tadi, melatih dia untuk menganalisis, memberikan dia bahan bacaan, entah itu film atau buku atau lewat radio. Meminta aja, kita tugaskan dia buat menganalisis kerangka berpikir dia nanti sudah membentuk dan dia ingin ketemu sama kita, baru dia akan berbicara dengan kita. Awalnya dari personal. Nah, ketika itu udah terbangun, kita tinggalkan itu. Gak usah kita lanjutkan dan gak usah kita paksa dulu orang itu untuk berbicara depan umum. Kita diamkan aja dulu, biar dia. Keesokan harinya kita ketemu lagi sama dia, baru kita arahkan dia untuk berbicara di depan umum dengan gaya dia yang kemarin. Saya rasa seperti itu. Tapi Pak, kalau misalnya dianya dari lingkungan dia sendiri tuh nggak baik, kayak malah bikin dia takut buat berbicara di depan umum tuh gimana? Kayak dia susah deh pokoknya karena lingkungan dia sendiri tuh gimana? Jadi dia terbawa dengan lingkungan. Iya, terbawa dengan lingkungannya. Aktivitas sosial itu yang ada di masyarakat itu memang berpengaruh banget bagi manusia. Itu berpengaruh banget. Bahkan individunya Kak Vina, individunya Kak Vinja, dan saya juga pasti terbentuk dari sosial, dari lingkungan kita sendiri. Tuh. Nah, bagaimana caranya kita untuk keluar dari sana kan? Iya, dari zona nyaman itu. Oke, dari zona nyaman itu, yaitu dengan kita membuat kesibukan dalam diri kita mengikuti kegiatan yang ada di sekolah ataupun yang ada di luar sekolah. Kita harus melibatkan itu, biar kita bisa keluar dari situ. Salah satunya sebenarnya seperti itu. Kalau memang nggak bisa dipaksa untuk dia keluar, ada lagi tuh jawabannya. Kayak misalkan dia udah nggak bisa lagi buat keluar apa gimana, dia tetap terpaku dengan hal itu. Ya udah, salah satu cara buat meyakinkan dia adalah menguatkan dia dan membuat aja aktivitas video. Contoh nih, dia lagi di rumah, dia lagi ngapain, kita videoin, kemudian kita share di status WhatsApp kita gitu loh. Jadi nanti dia lihat,
kemarin lu habis masak mie, bikin tutorial apa segala macam, lu nggak tahu kan kalau gue videoin gitu loh. Jadi ketika pas kita ngeliat itu, kita kasih tahu ke dia kalau videonya itu juga udah ditonton sama banyak orang, dan sekarang orang udah melihat, sekarang orang udah pada melihat kamu. Terus gimana kalau udah kayak gini? Ya kamu harus keluar nemuin orang-orang itu. Tapi kalau dia udah berhasil keluar dan ternyata orang-orang itu nggak sesuai ekspektasi dia, jadi dia kembali lagi ke zona itu gimana? Kan lebih susah ya kita buat ngebujuk dia biar keluar dari zona nyaman itu. Balik lagi gitu. Ya. Kalau buat balik itu memang prosesnya memang panjang banget. Tapi kalau memang kita punya niatan yang baik buat merubah dia secara pribadi dalam aktivitas, salah satunya memang kita harus membuat drop mentalnya dengan cara seperti itu. Kita menguji mentalnya seperti itu. Bukan itu apa ya? Saya mengatakannya itu kejahatan yang kejahatan yang mulia gitu loh, kejahatan yang baik. Jadi kita melakukan kejahatan kepada dia, tapi untuk dia juga gitu loh hasilnya. Buahnya nanti akan kita berikan juga ke dia. Dan ketika dia nanti susah, dia udah keluar, kemudian dia balik lagi ke dalam rumah, kita lakukan hal yang berbeda, tapi kita ambil lagi posisinya dia ketika aktivitas di rumah. Kayak tadi gitu. Kayak melakukan tadi, contoh orang yang pengen Kak Vinja lakuin itu misalkan saudara sendiri, ya kan? Ya udah, kita udah punya niatan yang tulus untuk bertemu dengan dia dan meyakinkan dia untuk ada di luar. Kita harus melakukan pendekatan yang intensif itu artinya apa? Dia harus melakukan pendekatan yang memang khusus gitu loh. Ada di jam-jam tertentu kita harus menemani dia dan meyakinkan dia. Kita pancing aja dengan cara anterin beli makan yuk keluar gitu loh. Sementara itu kita pancing. Beda halnya itu dengan trauma ya. Itu sama halnya dengan trauma. Sebenarnya banyak banget orang yang melakukan itu tuh karena adanya trauma. Iya betul. Dia nggak ingin keluar rumah. Jadi kita pancing dia buat mencari kesibukan. Ya sebenarnya kita nggak perlu banget untuk beli makanan ada di luar gitu loh. Sebenarnya kita udah ada sendiri, makanan udah ada sendiri di rumah. Cuman pengen mancing. Iya, memancing dia, balik lagi memancing dia untuk dia bisa keluar dari dalam rumah. Ketika dia keluar dan dia melihat aktivitas yang ada di luar, saya yakin sih mungkin percobaan pertama ya gagal, itu manusiawi. Kita bisa mewajari dia kalau cara berpikirnya seperti ini. Akhirnya kan di perlakuan kita yang kedua, kita kan mengevaluasi kan. Iya. Ketika kita mengevaluasi, kita tahu persis berarti dia nggak boleh kayak gini. Oke, berarti dengan cara membuat plan B atau plan master. Plan master itu plan khusus yang memang kita sediakan untuk hal-hal tertentu. Gitu. Tapi Pak, kalau dari kitanya sendiri nih udah berusaha keras untuk bantu dia keluar dari zona nyaman, dan dia sendiri pun udah juga berusaha buat keluar dari zona nyaman itu, tapi respon dari sekitarnya tuh yang gak baik, itu gimana? Cara memperbaiki respon dari sekitar itu gimana? Responnya yang nggak baik. Iya. Responnya yang nggak baik. Kalau misalkan respon dia ke kitanya. Iya. Enggak, respon mereka ke orang ini yang mau kita bantuin. Responnya itu nggak baik. Iya. Oke, ketika itu kan balik lagi ke mental. Dan sebelum ke mental itu kan pasti dia dia merasakan komunikasi yang tidak baik itu misalkan dari orang lain. Ya udah, kita tanya aja. Tadi dia melakukan apa gitu loh ke kamu, dia melakukan apa. Setelah dia menceritakan, ya udah, akhirnya kita coba dengerin aja dulu. Jangan sekali-sekali ketika ada orang yang memang mentalnya lagi drop, kita mencoba untuk masuk dan mengubah mentalnya itu dengan cepat, itu gak akan bisa. Butuh waktu. Waktunya itu bukan berhari-hari, tapi kita memancing dia dulu buat dia berbicara sebanyak-banyaknya apa yang udah dialami. Dia traumanya karena apa, ya udah, kita diemin aja dulu biar dia berbicara. Setelah itu baru nanti kita masuk dan kita memberikan solusi ke dia
dan kita bahkan temui orang itu sebisa mungkin. Kalau kita bisa ketemu dengan orang itu, kita temui. Tapi kalau memang tidak bisa, ya udah, kita menguatkan dia dari sisi kita sebagai tindak tutur yang melakukan langsung tindakan kepada, bukan orang yang melecehkan dia atau yang membuat dia gak nyaman, bukan, tapi kita menempatkan diri kita sebagai tindak tutur yang langsung berbicara kepada perlakuan, tapi hanya melalui lingkaran komunikasi. Jadi obrolan itu gak kemana-mana. Oke, kayaknya waktunya udah cukup ya buat Iya. penuturan tadi tentang komunikasi sebagai jati diri. Makasih Terima banget kasih buat Bapak buat Bapak Muhammad Novianto telah datang di Salpot hari ini. Dari Bapak ada nggak pesan dan kesan untuk mereka-mereka agar dapat berkomunikasi dengan baik? Berkomunikasi dengan baik itu saya selalu menguatkan diri saya. Sebelum saya memberitahu atau saya mengajarkan kepada orang lain, saya selalu memiliki inisiatif buat menguatkan diri saya secara pribadi. Jadi kita tetap harus mengapresiasi diri kita gitu loh. Sebelum kita melihat kesalahan orang itu, kita lihat dulu kesalahan yang ada dalam diri kita. Introspeksi diri. Introspeksi diri itu penting. Ketika kita udah menyadari itu, baru kita mulai melakukan interaksi dengan orang lain. Itu sih, komunikasi bisa menghancurkan segalanya Tuh. kepada manusia, dan dia tidak memandang orang itu pintar ataupun orang itu bodoh. Karena komunikasi balik lagi ke adabnya manusia ketika bertemu dengan manusia lainnya. Karena kita di Indonesia dan kita diajarkan sopan santun, ramah tamah, dan bijaksana ketika kita lagi berada di satu tempat. Ya kita harus menerapkan itu. Itu ajaran yang luar biasa yang saya dapatkan, dan saya beruntung menjadi warga negara Indonesia karena ajaran yang sudah diberikan oleh orang tua saya seperti itu. Oke, karena tadi pesan dan kesannya kan nyambung sama tema. Sekarang kita mau nanya nih, pesan dan kesan Bapak selama di Salpot ini tuh gimana? Kesan dan pesan selama di Salpot? Iya, Itu dari tadi. kesan dan pesan ya. Terkait apa? Maksudnya lebih ke mana? Ya, Ke lebih dalam acara ini. ke acara ini. Yes or no? Bagus atau enggak? Bagus. Saya sungguh tertarik dengan, karena gini, belum tentu juga teman-teman yang ada di SMP ataupun saya bukan merendahkan dari yang sekolah lainnya, SMP dan juga SMA bisa melakukan podcast tanya jawab seperti ini. Kemudian ada juga judul yang kalian pilih itu sangat luar biasa, dan itu judul yang kalian tulis itu komunikasi sebagai jati diri. Itu sebenarnya ranahnya bukan ranah di SMP. Itu kosakata yang sebenarnya ada di SMA atau bahkan di perguruan tinggi. Jauh banget, tapi kalian berani mengambil hal itu, dan itu menarik banget sih. Dan keren. Sukses terus buat acara Saliwa Podcastnya. Mudah-mudahan episode berikutnya dan berikutnya sampai kalian nanti berganti dengan adik kelasnya itu terus berlanjut di Saliwa Podcast. Dan harapannya sih itu ya. Saya berterima kasih juga karena OSIS ya seperti ini. OSIS memang yang seperti ini. Dalam bidang kreativitas memang harus melakukan seperti ini. Kayak gitu. Dan saya berterima kasih dan menarik dengan perbincangan Kak Vinja dan Kak Tina dalam melakukan pertanyaan tadi. Saya tertarik sekali. Rate buat Salpot please. 1, 2, 3 atau 5 Atau 10. bahkan 10. Dari berapa? 10. Dari 1 sampai 10? Iya. Dari 1 sampai 10 untuk Salpot. Rating Salpot. Oke, untuk rating Salpot mungkin karena gini ya, saya nggak bisa menilai terlalu tinggi, dan kalau saya nilai rendah itu nggak mungkin juga. Jangan dong. Karena saya tertarik dengan judulnya tadi, makanya saya coba memberikan nilai untuk Salpot itu rentangnya itu dari 8,5 dan 9 karena kalian udah luar biasa banget. Membangun ini udah luar biasa banget. Saya nggak berani mengatakannya 100
10 kan? 10 ya? Tadi 1 sampai 100 apa 1 sampai 10 sih? 1 sampai 10. Oh, 1 sampai 10 berarti 8,5 dan 9. Jadi saya nggak bisa mengatakannya sampai 10 karena kita menyadari betul gitu loh. Dan mudah-mudahan di episode berikutnya kalian bisa mengevaluasi itu dan bareng-bareng kita kerjasama buat mudah-mudahan Saliwa khususnya OSIS yang ada di 152. Amin. Gitu. Luar biasa, keren, menarik, asik. Oke. Jangan lupa nonton di minggu depan, Senin, Rabu, dan Jumat. Oke, terima kasih buat Bapak Muhammad Novianto. Sebagai tamu di Salpot hari ini, sangat berterima kasih. Hamsamnida. Saya juga merasakan senang ketika diundang di acara Saliwa Podcast. Dan itu hal yang luar biasa dan pembaruan Saliwa di era modern saat Digital. ini. Oke, kayak gitulah kira-kira lah. Luar biasa. Sukses terus ya Kak Vina, Kak Vinja, terus teman-teman OSIS yang lain. Oke, dadah. Bye bye.